Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Depia Wandasarila. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sehat terus ya, walaupun dengan pandemi COVID kita pada saat ini. Baiklah, kali ini Ibu akan membahas materi kita yang berjudul Sebab-sebab dan Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Materi pada kelas 4. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membahas materi kita. Quraisy berencana akan membunuh Rasulullah pada malam hari karena khawatir beliau akan hijrah ke Madinah dan memperkuat diri di sana. Memang tak ada yang menyaksikan bahwa Muhammad SAW akan menggunakan kesempatan itu untuk hijrah. Namun, karena beliau demikian kuat menyimpan rahasia, sehingga tiada seorang pun yang tahu, termasuk Abu Bakar. Rasulullah memang masih tinggal di Mekah ketika mengetahui keadaan Quraisy itu dan ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang tinggal, kecuali sebagian kecil, ketika menanti perintah Allah yang akan mewahyukan kepadanya. Supaya hijrah itulah beliau pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan beliau hijrah. Beliau meminta Abu Bakar agar menemaninya dan Abu Bakar memang telah menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Urais. Sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika meninggalkan Mekah, Rasulullah memutuskan menempuh jalan lain dari yang biasanya. Sementara itu, pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuh beliau malam itu sudah mengepung rumah Rasulullah. Pada malam akan hijrah itu pula Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib agar memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Menjelang larut malam, tanpa sepengetahuan mereka, Rasulullah keluar menuju rumah Abu Bakar. Kedua orang itu kemudian keluar dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Tiada orang yang mengetahui tempat persembunyian mereka. Dalam gua itu, selain Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar, serta pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Sebelum kedua orang itu tinggal dalam gua selama 3 hari, sementara itu pihak Quraisy berusaha bersungguh-sungguh mencari mereka tanpa kenal lelah. Pemuda-pemuda Quraisy yang mewakili setiap kelompok itu datang. Mereka membawa pedang dan senjata sambil memondar-mandir mencari segenap penjuru. Tidak jauh dari Gua Sur itu, mereka bertemu dengan seorang gembala dan menanyakan, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju gua sana," jawab si gembala. Seorang lalu mendekati mulut gua, namun kemudian turun lagi. "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya kawan-kawannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu. Saya memang sudah lama ada sebelum Muhammad lahir," jawabnya. "Aku juga melihat ada 2 ekor burung di lubang gua. Jadi aku tahu tak ada orang pun di sana." Di dalam gua, Rasulullah khusyuk berdoa. Sementara Abu Bakar ketakutan. Ia merapat diri kepada kawannya itu. Dan Rasulullah berbisik di telinganya, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Tentang pengejaran Quraisy terhadap Rasulullah untuk dibunuh dan cerita tentang gua ini turunlah firman Allah, yaitu, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengagalkannya." Tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir
atau musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Asma, putri Abu Bakar, datang membawakan makanan. Karena tidak ada yang dapat dipakai untuk membawa makanan dan minuman, Asma merobek ikat pinggangnya. Belahan yang satu digunakan untuk mengikat makanan dan minuman, sementara belahan lainnya diikat di tubuhnya. Oleh sebab itulah ia mendapat julukan Zatin Nithaqain atau pemilik dua sabuk. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian berangkat ke Yatsrib dengan menempuh jalan yang tidak bisa dilalui orang. Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'il bertindak sebagai penunjuk jalan. Abdullah membawa mereka ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Ketiga orang itu pun terus melakukan perjalanan siang dan malam tanpa kenal lelah. Selama mereka dalam perjalanan yang sungguh meletih itu, berita-berita tentang hijrah Nabi dan sahabatnya sudah tersiar di Yatsrib. Penduduk kota itu sudah mengetahui betapa kedua orang ini mengalami kekerasan dari Quraisy yang terus-menerus membututinya. Oleh sebab itu, kaum muslimin tetap tinggal di sana dan menantikan kedatangan Rasulullah dengan penuh kerinduan. Mereka ingin melihat dan mendengarkan tutur katanya. Kaum muslimin Yatsrib tengah menanti-nanti Rasulullah seperti biasanya. Tiba-tiba datang seorang Yahudi yang berteriak kepada mereka, "Hai Bani Kailah, ini dia, kawan kalian datang." Hari itu adalah hari Jumat, dan Rasulullah memimpin sholat Jumat. Orang-orang temukan di Yatsrib kemudian menawarkan diri agar beliau tinggal pada mereka. Namun Rasulullah menolak seraya meminta maaf kepada mereka. Beliau kembali naik ke atas untanya lalu berjalan-jalan di Yatsrib. Di tengah-tengah kaum muslimin yang ramai menyambutnya dengan penuh sukacita. Seluruh penduduk Yatsrib, baik Yahudi maupun orang-orang pagan, menyaksikan adanya hidup yang semarak di kota mereka. Menyaksikan kehadiran seorang pendatang baru, orang besar yang telah mempersatukan Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW membiarkan untanya berjalan. Sesampainya di sebuah tempat penjemuran kurma, kepunyaan dua orang anak yatim dari Bani Nazar, unta itu berhenti. Beliau turun dari untanya dan bertanya, "Kepunyaan siapakah tempat ini?" "Kepunyaan Sal bin Suhail bin Am,"
Jawab Ma'ad bin Afra. Ma'ad adalah wali kedua anak yatim itu. Ia akan membicarakan soal tersebut dengan kedua anak itu, supaya mereka puas. Ia juga meminta kepada Nabi supaya di tempat itu didirikan masjid. Rasulullah mengabulkan permintaan tersebut. Selain dibangunkan masjid, di tempat itu pula dibangunkan tempat tinggal Rasul. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.